Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, hanya oleh anugerah Tuhan saya bersyukur hari ini saya boleh berdiri di channel ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah seni menghadapi musuh. Tema ini saya ambil dari sebuah kisah nyata, kisah yang akan menginspirasi kita di hari ini. Dan saya berdoa, ketika Anda selesai mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, maka hati Anda akan dipulihkan dan hidup Anda akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, ketika Abraham Lincoln sedang berkampanye untuk menduduki kursi kepresidenan Amerika Serikat, salah satu musuh politiknya yaitu Edwin McMaster Stanton. Ia adalah orang yang tidak suka kepada Lincoln. Stanton benar-benar membenci Abraham Lincoln. Itu sebabnya ia berusaha dengan sekuat tenaga menjatuhkan dan mempermalukan Abraham Lincoln di mata publik. Ia tak segan-segan melontarkan perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang menghina dengan pidato-pidatonya yang benar-benar ia sampaikan untuk menjatuhkan Abraham Lincoln. Ia mengkritik akan penampilan Lincoln di mata publik dan ia benar-benar sangat tidak menyukai Lincoln untuk menjadi seorang presiden Amerika Serikat. Saudara, singkat cerita, setelah masa kampanye ini selesai, maka rakyat Amerika Serikat menjatuhkan pilihan kepada Abraham Lincoln. Itu sebabnya Abraham Lincoln akhirnya memenangkan kursi kepresidenan ini dan ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Sungguh luar biasa. Dan setelah Abraham Lincoln memenangkan akan kursi kepresidenan ini, maka ia harus memilih orang-orang untuk masuk di dalam anggota kabinetnya untuk membantu akan dirinya melaksanakan program pemerintahannya. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika tiba saatnya Abraham Lincoln memilih untuk seseorang menduduki sebuah jabatan penting, yaitu Menteri Pertahanan, maka Abraham Lincoln menjatuhkan pilihan kepada seseorang yang bernama Edwin McMaster Stanton. Sungguh tidak pernah disangka-sangka. Bahkan ini sungguh sangat mencengangkan dan menggemparkan akan rakyat Amerika Serikat. Mereka tidak habis pikir mengapa Abraham Lincoln memilih Stanton. Bukankah ia tahu bahwa Stanton adalah musuh politiknya? Ia melontarkan kata-kata yang kasar, kata-kata penghinaan kepada Lincoln. Dan ketika Abraham Lincoln ditanya soal akan pemilihan daripada Stanton ini, maka Abraham Lincoln menjawab, "Saya sangat tahu siapa Stanton. Namun demi kepentingan negara Amerika Serikat, maka saya akan tetap memilih Stanton untuk menjadi Menteri Pertahanan." Dan luar biasa Bapak Ibu, benar-benar tidak pernah terpikirkan. Rupanya Edwin McMaster Stanton ketika ia menjabat Menteri Pertahanan, ia benar-benar menjadi Menteri Pertahanan yang luar biasa. Ia melakukan pelayanan yang tak terhingga nilainya bagi negara dan bagi presidennya. Sungguh luar biasa. Waktu berjalan, kemudian Abraham Lincoln meninggal dunia akibat ia mati terbunuh. Maka ada banyak kata-kata yang hebat keluar dari mata publik untuk memberikan berbagai macam pujian tentang sosok Abraham Lincoln. Namun dari semua perkataan yang hebat yang dikatakan tentang Abraham Lincoln, maka kata-kata yang diucapkan oleh Stanton
tetap menjadi kata-kata yang paling hebat dari semua perkataan-perkataan yang diucapkan oleh warga Amerika Serikat tentang Abraham Lincoln. Tahukah Anda, ketika Stanton berdiri, ia berada di samping makam daripada Abraham Lincoln. Maka Stanton memuji Abraham Lincoln sebagai orang terbesar yang pernah hidup. Dan ini sungguh memberikan sebuah suasana yang benar-benar tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Warga Amerika Serikat benar-benar sangat kagum dengan kisah dua manusia ini, yaitu Abraham Lincoln dan Edwin McMaster Stanton. Tahukah Anda, jika saja Lincoln membenci Stanton, maka mungkin kedua pria ini akan memasuki liang kubur dan mereka tetap menjadi musuh besar. Namun puji Tuhan, berkat pengampunan yang besar dari Abraham Lincoln terhadap Stanton, maka ini benar-benar mengubah kehidupan Stanton. Dan Abraham Lincoln berhasil mengubah seorang musuh menjadi seorang sahabat yang sejati. Dan inilah yang saya katakan kekuatan cinta dan pengampunan yang menyelamatkan. Saudara, hari ini mari belajar dari kisah nyata ini. Bagaimana Abraham Lincoln bisa mengampuni akan musuhnya, yaitu Stanton. Bagaimana dengan Anda? Ketika Anda menghadapi musuh, ketika Anda dibenci oleh seseorang, ketika Anda dipermalukan, ketika Anda dijatuhkan oleh lawanmu, ketika engkau dikata-katai dengan kata-kata yang kasar dan penghinaan, mereka membenci hidupmu, mereka telah melukai hatimu. Hari ini saya berkata, mari dengar firman Tuhan baik-baik yang saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-43. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di Matius 6 ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, mari hari ini tidak ada alasan. Mari kita harus mengampuni musuh kita. Doakan mereka, ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Saudara, tidak ada gunanya kita menyimpan kepahitan. Tidak ada faedahnya kita membenci dan kita memendam akan dendam, akan perasaan yang tidak suka terhadap musuh kita. Karena itu justru akan menjadi sebuah ikatan yang membelenggu jiwa kita. Dan Anda tidak akan pernah mengalami sukacita dan kebahagiaan. Mari hari ini, jika Anda menghadapi musuh, maka seni untuk menghadapi seorang musuh tidak ada cara lain, yaitu Anda harus mengasihi musuhmu, Anda harus mengampuni mereka. Saudara, ada sebuah kata-kata bijak yang akan saya sampaikan. Dengar ini baik-baik. Hadiah terbaik untuk teman adalah setia kawan. Untuk seorang atasan, yaitu jasa. Untuk orang tua adalah ucapan terima kasih dan bakti. Untuk pasangan hidup, yaitu cinta dan kesetiaan. Namun untuk seorang musuh, yaitu adalah perkataan maaf. Saudara, saya percaya kita dipanggil bukan untuk membenci. Kita dipanggil menjadi orang-orang Kristen bukan untuk mendendam. Kita dipanggil Tuhan menjadi orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, bukan untuk melukai atau untuk membalas kejahatan dan kejahatan. Tetapi Tuhan memberikan perintah dan Tuhan memanggil kita untuk mengampuni musuh kita, mendoakan musuh kita. Itulah perintah Tuhan Yesus. Saya berdoa, biarlah hari ini hati Anda dijamah, hati Anda diubahkan. Mari buka hati kita.
Ampuni orang-orang yang melukai engkau. Ampuni orang-orang yang telah memusuhi hidupmu. Dan saya percaya hari ini hidup Anda diubahkan. Anda akan diberkati Tuhan luar biasa. Kiranya renungan ini memberkati kita. Ingat, seni menghadapi musuh tidak ada cara lain kecuali Anda harus mengasihi dan mengampuni musuh Anda. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.